Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, kita kembali berjumpa di malam 26 Ramadan dengan tema pembahasan kita adalah bagaimana mengqadha puasa Ramadan. Puasa terdiri dari 4 macam hukum. Ada puasa haram, ada puasa makruh, ada puasa sunnat dan ada puasa wajib. Puasa haram seperti kita berpuasa pada hari-hari lebaran dan seorang istri ingin berpuasa sunat tanpa seizin suaminya. Itu adalah haram. Dan puasa makruh seperti kita berpuasa pada hari Jumaat. Puasa sunat banyak macamnya seperti kita puasa Senin Kamis, kita puasa hari Syawal, kita puasa hari putih tanggal 13, 14, 15, puasa hari Arafah, ini banyak macamnya. Kemudian puasa wajib. Nah, puasa wajib ini terdiri dari 3 macam. Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar dan ada puasa qadha namanya. Nah, puasa Ramadan seperti puasa yang kita tunaikan sekarang ini. Kita wajib menunaikannya. Nah, kemudian ada namanya puasa nazar. Nah, puasa nazar ini adalah puasa yang wajib kita tunaikan karena janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau saya sembuh dari penyakit saya ini, maka saya akan puasa Senin Kamis. Maka setelah sembuh dia wajib berpuasa setiap Senin Kamis. Apalagi kalau saya selamat dari perjalanan musafir ini, maka saya akan berpuasa pada hari Senin atau hari Kamis. Maka setelah sampai dengan selamat wajib berpuasa pada hari Senin atau pada hari Kamis. Nah, ini namanya puasa nazar. Apabila tidak dilakukan, maka Allah akan menyiksa kita pada hari kemudian. Kemudian puasa qadha. Inilah tema kita pada malam ini. Puasa qadha adalah puasa yang wajib kita lakukan, dirikan sesudah bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita meninggalkan puasa Ramadan disebabkan karena kita sakit, kita musafir, haid, nifas atau hamil. Nah, itu semuanya boleh meninggalkan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Nah, itu semuanya dan namanya alasan-alasan syar'i boleh kita mengqadanya sesudah bulan Ramadan. Jadi batasannya adalah mengqada puasa kita sesudah bulan Ramadan sampai sebelum datang bulan Ramadan selanjutnya. Jadi batasannya mengqada puasa Ramadan itu adalah sebelum datang bulan Ramadan selanjutnya. Nah, apabila sampai datang bulan Ramadan selanjutnya belum kita mengqadanya, maka ada 3 hal yang menimpa kita. Pertama adalah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun. Kenapa? Karena itu sudah menjadi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tetap wajib mengqadanya. Yang ketiga adalah kita membayar kafarah sebagai tebusan, yaitu memberi makan kepada orang miskin setiap puasa yang kita tinggalkan. Kalau 5 hari puasa yang kita tinggalkan, maka kita memberikan makan kepada 5 orang miskin. Setiap orang miskin 750 gram beras. Nah, apakah boleh diberikan kepada 1 orang miskin? Yaitu dengan memberikan keseluruhan dari 5 hari puasa itu, berarti 750 gram beras dikalikan 5 hari diberikan langsung kepada orang miskin itu. Boleh. Nah, apakah boleh kita menguangkan fidyah itu 750 itu? Boleh diuangkan. Berapa harganya? 750 gram beras. Apabila diuangkan dan langsung diberikan kepada orang miskin. Nah, sekarang apakah kita boleh mengqadha puasa Ramadan kita di hari-hari puasa sunat? Contoh, kita sesudah bulan Ramadan disunatkan berpuasa Syawal. Berapa hari? 6 hari. Nah, di waktu yang sama saya mengqadha puasa saya di hari-hari Syawal di mana saya puasa. Itu dibolehkan ulama kita. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah saya sengaja mengqadha puasa Ramadan saya besok dan puasa Syawal karena Allah. Maka kita mendapatkan 2 pahala, pahala qadha puasa Ramadan dan pahala puasa sunat Syawal. Nah, kemudian seorang ibu yang hamil, apakah boleh meninggalkan puasa Ramadan? Ya, boleh.
Nah, apabila sang ibu yang hamil ini, apabila dia meninggalkan puasa karena ditakutkan kepada kesehatan sang ibu dan kepada sang anak, maka dia cukup mengqadha puasanya saja tanpa memberi makan kepada orang miskin. Tetapi apabila sang ibu dia takutkan kepada sang bayi saja, maka dia wajib mengqadha puasanya dan wajib memberi makan kepada orang miskin, setiap orang miskin 750 gram beras. Nah, sekarang seorang ibu yang sudah melahirkan kan harus menyusui. Nah, pada saat menyusui, dia juga apabila berpuasa ditakutkan kepada kondisi kesehatan sang ibu dan kondisi kesehatan sang bayi yang disusui. Maka dia cukup mengqadha puasanya saja tanpa memberikan makan kepada orang miskin. Tetapi apabila dia takutkan kepada sang bayi kesehatannya, kalau dia tidak menyusuinya, maka dia harus mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah datang bulan Ramadan selanjutnya dia masih menyusui? Nah, ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena dengan alasan syar'i. Sampai datang bulan Ramadan selanjutnya tidak dihukum dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia santai saja, dia menyusui anaknya. Nah, setelah disusui selesai semuanya, baru dia qadha puasanya sekalipun datang Ramadan selanjutnya yang kedua. Kenapa? Karena ini adalah alasan syar'i. Sekira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.